Setelah kita belajar tadi faktor pertama untuk menjawab kenapa bila orang-orang suci tersebut terkena gangguan jiwa namun mereka memiliki pengikut yang banyak. Nah, kita beranjak ke variabel kedua nih. Masuk ke faktor kedua, yaitu karisma. Walaupun mereka kena gangguan jiwa, mereka ini memiliki bakat-bakat alam yang sudah tertanam dalam insting Homo sapien. Jadi nggak ujuk-ujuk ada. Insting ini sudah tertanam jutaan tahun. Bahkan agama itu ada sebelum Homo sapien ada. Jadi ini merupakan proses evolusi yang panjang. Karena saya anak MIPA, maka kita selalu berangkat dari definisi nih. Apa sih karisma itu? KBBI saya pikir punya definisi yang baik tentang hal ini. Keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Kalau zaman sekarang karisma ini bisa dipelajari. Ada beberapa ciri orang yang karismatik seperti kekayaan ya. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang kaya ini bisa membuat orang di sekitarnya tunduk nih ya. Pakaian juga berhubungan dengan karisma seseorang nih, dan pasangan juga ya. Tapi hal yang ingin saya bahas tentang ciri-ciri karisma orang-orang karismatik ini adalah yang berhubungan dengan orang-orang suci atau para nabi tersebut ya. Berikut adalah ciri-cirinya. Pertama, mereka punya passion yang kuat. Kegilaan mereka akan sesuatu yang begitu menghayati. Kadang membuat kita kagum. Rasanya mereka tahu benar apa yang mereka inginkan. Atau mudahnya mereka menyukai sebuah gagasan dan begitu percaya akan hal tersebut. Ingat kata kuncinya, gagasan dan begitu percaya ya. Kepercayaan mereka yang tak goyah ini bikin kita merasa mereka begitu mempesona. Dalam hal Muhammad adalah Tuhan yang satu, ya, keinginan membentuk agama yang punya banyak umat. Yesus juga punya visi misi yang kuat, Mesias, dan ingin menyebarkannya ya. Namun bukan hanya itu saja, orang-orang seperti Mao Zedong pun punya hal ini. Ide gagasan dari komunis, Soekarno tentang negara Indonesia, Hitler tentang Nazi, nasionalisme ya, dan masih banyak lagi. Kedua, percaya diri. Tentu saja ya, para pemimpin punya hal tersebut. Mereka berani bicara depan umum, mempengaruhi banyak orang. Dalam hal ini, Muhammad atau Yesus percaya pada Tuhan nih, yang menjaga dan mengutus mereka ini. Nah, ini akan menjadi dorongan dari kepercayaan diri mereka. Seperti Muhammad ketika ditodongkan pisau ya dalam suatu kisah. Ditanyakan siapa yang akan menolongmu Muhammad? Dengan tenang Muhammad mengatakan Allah. Sedangkan ketika pisau itu diambil oleh Muhammad dan ditodongkan ke arah si penodong tadi, orang tersebut langsung gemeteran gitu kan. Ini adalah bukti dari karisma, yaitu kepercayaan diri yang didukung oleh kepercayaannya pada Tuhan. Kisah yang hampir sama juga terjadi pada Siddhartha Gautama nih, ketika ada perampok yang ingin membunuhnya. Ia menghadapi perampok itu dengan tenang. Malah akhirnya sang perampoklah yang gemeteran dan menjadi pengikutnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk karisma. Jadi apa yang mereka percayai mendukung kepedean atau confident, kepercayaan diri mereka. Ketiga, compassion atau keinginan untuk menolong. Compassion ini penting ya, karena dengan kebaikan suatu ide bisa menyebar dan bertahan. Nanti kita bahas lebih detail di part-part terakhir tentang hal ini. Tetapi tentu saja perlu diketahui bahwa bahkan para pembantai seperti Soeharto, Mao Zedong, Hitler pun punya keinginan untuk menolong. Kalau bukan untuk rakyatnya, mereka tidak akan dihormati. Keempat, kemampuan berkomunikasi yang baik dan tidak basa-basi ya. Tanpa ini mereka tidak akan memiliki umat yang banyak nih. Bila mereka selengean seperti Anda atau saya, ya mereka hanya akan menjadi orang biasa. Ingat, Muhammad sering membuat kata-kata bak puisi. Ini yang akhirnya kita sebut hadis. Yang kelima,
Ini yang terpenting nih, membuat kata-kata yang menggelegar, yang menghanyutkan hati kita. Coba dengar kata-kata berikut ini ya. Narsisme yang dicampur dengan kepercayaan diri. Kata-kata dari Muhammad nih. Bila seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ini berusaha untuk menghancurkanmu, maka tidak akan pernah jatuh sehelai rambut kamu pun kecuali Allah menghendakinya. Waduh, keren banget kata-katanya. Tapi bagi saya malah sebaliknya ya. Tuhan itu begitu lemah, bahkan ia tidak dapat mencegah selai rambut pun jatuh ke bumi. Apa buktinya? Itu di Ethiopia 95% orang beragama Islam, tapi mereka mati kelaparan. Atau kata-kata yang lain nih, bila ada Musa ataupun Isa di sini, tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mengikuti aku. Wah, narsisnya. Kemudian dari Yesus, bila kau memiliki keimanan sebesar biji sawi, kau bisa memindahkan gunung hanya dengan berkata kepadanya. Waduh, udah ada rasanya diobok-obok ya. Atau kata-kata dari Yesus yang lain adalah, di sini ada orang yang lebih besar dibandingkan Solomon. Waduh. Kata-kata Soekarno nih ya, yang terkenal ya di negara kita. Berikan aku 5 pundak, akan aku guncang dunia. Waduh. Atau kata-kata yang lain ya. Ini pernah ada nih ya. Kata Soekarno nih ya, saya ini bukan pemimpin Indonesia, saya ini juga pemimpin dunia, karena saya menjual ide-ide saya pada dunia. Maksudnya Pancasila ini ya. Atau kata-kata Gus Dur nih, selama saya masih bernafas, saya akan tetap membela Ahmadiyah. Waduh, Gus Dur ini jangan salah ya, dia juga punya pengikut nih, cukup karismatik juga menurut saya. Nah, itulah tadi ya alasan mengapa nabi-nabi ini walau kena gangguan jiwa tapi memiliki begitu banyak pengikut dari satu variabel saja, yaitu karisma. Namun yang terpenting bahwa karisma ini bukan kebenaran. Memang karisma ini ada baiknya, yaitu misalnya membuat manusia berkumpul dan bekerjasama demi ideologi tertentu. Tanpa ini mungkin kita tidak akan survive atau Indonesia tidak akan merdeka. Namun karisma ini dapat menuntun manusia ke arah yang salah. Menurut Peter Drucker, peneliti di bidang manajemen atau sering juga disebut sebagai bapak manajemen modern ya. Orang paling berkarisma di abad 20 adalah Hitler, Mao Zedong, Lenin, dan lain-lain. Berapa banyak profesor dan doktor yang mendukung Nazi Hitler? Karisma menumpulkan akal. Sains itu berbeda. Ini dua hal yang bertentangan. Karena sains tidak melihat ada rasa di sana. Ia murni logika. Bahkan sains itu skeptis atau jijik dengan perasaan yang menggebu-gebu. Pernahkah Anda belajar teori relativitas, teori Big Bang, teori evolusi? Tiba-tiba dada Anda menjadi tenang. Nah, kita punya dua kubu di sini. Satu akal atau sains yang skeptis dan anti perasaan, dan satu lagi yang memakai hati, karisma atau agama, dapat menenangkan, memberi semangat hidup, namun dapat menyesatkan. Silakan diambil hikmahnya secara bijaksana. Pada video part 3 nanti kita akan membahas pikiran manusia, yaitu pada alasan ketiga, yaitu kenapa manusia bukan makhluk yang rasional. Dan inilah alasan yang paling penting kenapa agama bisa menyebar. So, tetaplah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang berintelektual, namun justru kadang kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.